Haleluya, Shalom. Kita bertemu lagi di dalam Yohanes bab yang keempat, ayat 46 sehingga 54. Ya, ini video yang terakhir untuk Yohanes pasal yang keempat. Jadi kita lihat dan perhatikan di sini tajuknya, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Oke. Jadi puji Tuhan, Anda pasti diberkati. Saya yakin hidupmu diubah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Klik like, subscribe channel ini karena saya percaya hidup Anda pasti diubah, dan bawalah lebih ramai jiwa untuk mengenal Tuhan ke channel ini untuk sama-sama kita mendukung ya, supaya kita sama-sama mendalami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita perlu firman yang benar, nyata, dan yang sahih ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ayat ke-46 kita baca di sana. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit ya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati ya. Sini kita lihat ya, perkara yang pertama, pegawai istana merendahkan diri. Pegawai istana merendahkan diri. Jadi walaupun seorang pegawai istana, kita lihat, kalau pegawai istana maksudnya pada waktu ini Empire Roma, maksudnya dia pegawai dalam kerajaan Roma, dia melayani dan dia servis ya, dia bekerja di istana Herodes. Oke. Jadi kita lihat di sini ya, dia sanggup merendahkan diri. Kenapa? Karena jarak Kapernaum pergi ke Kana itu ya. Yesus ke Kana dan pegawai istana dari Kapernaum. Kalau Anda lihat jaraknya adalah sebanyak 20 batu. 20 mile, oke. Jadi dia pergi berjumpa dengan Yesus untuk Yesus sembuhkan anaknya. Merendahkan diri dan percaya. Tidak ada ego ya. Dia pergi berjumpa dengan Yesus. Bayangkan, dia seorang yang berpangkat besar berjumpa Yesus yang orang kata Yesus ini hanya orang biasa-biasa, anak tukang kayu dan sebagainya. Dia sanggup untuk berjumpa Yesus ya. Dan kita lihat, kalau Anda lihat kerendahan hatinya, kalau ayat yang ke-49 ya, saya baca sekejap ya, ayat ke-49 itu dia kata, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Lihat, dia panggil Yesus Tuhan. Jadi kita lihat di sini bagaimana dia menghormati Yesus. Dia seorang pegawai istana, dia panggil Yesus Tuhan. Oke, di dalam Alkitab ini kita sudah baca, dia panggil Yesus Tuhan. So, kerendahan hatinya ini yang pertama yang kita belajar. Pegawai istana itu merendahkan diri. Oke, yang kedua, mukjizat Tuhan untuk semua. Mukjizat Tuhan untuk semua. So, ada 4 perkara yang kita belajar hari ini. Yang pertama, pegawai istana merendahkan diri. Yang kedua, mujizat Tuhan untuk semua. Saya baca yang 48 itu. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, jadi mujizat bukan hanya untuk seorang. Mujizat, setiap mujizat yang Yesus lakukan dilihat oleh ramai orang, sehingga pegawai istana ini boleh tahu bahwa Yesus menyembuhkan. Jadi dari sini kita melihat Yesus, kemuliaan Tuhan terjadi bila seseorang itu sembuh. Orang itu lebih baik dia bersaksi, karena bukan untuk dia saja. Dia harus bersaksi karena kesembuhan itu untuk kemuliaan Tuhan bagi semua orang, untuk dilihat oleh semua orang bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan dia. Jadi oleh itu kita lihat di sini Yesus melakukan mukjizat, dan sekarang ini ada ramai orang yang datang. Ramai orang yang datang, dan pegawai istana ini bawa ramai pengikutnya datang, dan Tuhan pasti menunjukkan kemuliaannya. Tambahan lagi, pegawai istana telah menunjukkan bahwa dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana pegawai istana ini nanti ya, bila dia merendahkan diri, lalu mukjizat terjadi. Bila mukjizat terjadi, dia bawa ahli keluarganya sendiri untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menjadi orang yang percaya. Bawa keluarga-keluarga sekali. Lihat sifat yang baik ini. Tuhan Yesus ingin menyembuhkan seseorang. Kalau seseorang itu bersedia untuk bersaksi dan bawa keluarganya atau siapa saja yang dikenal kepada Yesus. Bawa lebih ramai jiwa kepada Yesus. Ini yang Tuhan mau.
Maukah engkau disembuhkan? Jawabannya, maukah engkau bersaksi? Maukah bawa lebih ramai jiwa kepada Tuhan? Haleluya. Sebab itu bila dalam ibadah penyembuhan, setiap kali kita ada healing service, ramai yang kita lihat, yang lumpuh berdiri, yang peka mendengar, ya, yang kerasukan dihalau roh dari badannya. Tapi sebelum itu kita sampaikan firman Tuhan, kita tekan kepada mereka, kau akan disembuhkan kalau engkau mau menjadi saksi Yesus. Oleh itu berkhotbah sangat penting, beritakan firman Tuhan sangat penting sebelum kita masuk ke bahagian penyembuhan. Haleluya. Karena mujizat terjadi bila orang itu mengenal akan Tuhan dan mau menjadi saksi Tuhan. Seperti pegawai istana ini tadi, mau jadi saksi Tuhan. Lalu anaknya disembuhkan dan keluarganya juga dia bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan lihat bahwa dia pasti akan dipakai dengan luar biasa. Oleh itu, Anda harus bersedia untuk bersaksi kalau Anda mau mujizat dalam hidupmu. Jadi saksi Tuhan, mulai sekarang bersaksilah kebaikan Tuhan. Hari ini kau boleh bernafas, hari ini kau boleh berjalan, hari ini kau boleh melihat dengan matamu. Itu kan semua mujizat. Tanpa Tuhan, bagaimana kau boleh melihat? Bagaimana kau boleh makan hari ini? Bagaimana kau boleh bernafas? Tanpa Tuhan. Bersaksilah kebaikan Tuhan. Setiap hari ada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bersaksilah. Dari perkara yang kecil ini, Anda akan bersaksi dan kesaksianmu itu menjadi lebih besar. Banyak perkara besar akan terjadi. Ya, mau mujizat besar, halangannya besar. Mau kehidupannya lebih besar di mata Tuhan, cobaannya juga besar. Tapi engkau akan ditinggikan karena engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi kita lihat ayat seterusnya, kita akan belajar suatu perkara yang ketiga, yaitu ketaatan. Taat, ya. Taat. Lihat 49 hingga ke 50, ya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Anda lihat di sini, apa yang pegawai istana ini? Pegawai istana ini luar biasa. Dia pegawai, dia ada banyak askar yang ikut dia. Tetapi bila jumpa Yesus, Yesus bagi arahan, dia ikut. Dia percaya dan dia taat arahan Yesus. Yesus kata baliklah, dia balik. Tanpa melihat anaknya sudah sembuh ke belum, dia balik. Dia percaya anaknya sembuh. Dia balik saja, dia percaya anaknya sembuh. Lakukan seperti itu, saudara. Bila kita berdoa kepada Tuhan, bawa masalah kita kepada Tuhan, kita harus seperti ini. Lakukan perbuatanmu haruslah seperti orang yang menggambarkan bahwa segalanya sudah selesai. Engkau melihat ke hadapan, perkara itu sudah selesai. Harus seperti itu, percaya saja. Ya, dan lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Taat. Ketaatan ini luar biasa. Ketaatan ini luar biasa. Itulah yang menyebabkan mujizat ini terjadi dengan luar biasa sekali. Jadi lihat ayat yang ke-51 dan 54 tentang jarak bukan halangan lagi. Distance is not a barrier, ya. Jadi 51 hingga 54 yang kita lihat. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Anda lihat ya, dia percaya, dia pulang ikut kata Yesus. Dan karena sekali lagi saya kata, jarak dari Kana ke Kapernaum itu 20 batu. Waktu itu belum ada teknologi canggih, transport yang canggih. Okay? Jadi mereka berjalan tak sampai ke rumah lagi sebab 20 batu. Belum sampai, ya. Hambanya datang mendapatkan dia bahwa anak itu sudah sembuh. Dia tanya bila, pada waktu Yesus kata anakmu hidup. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Anakmu hidup. Jadi saya mau katakan di sini, dalam Yesus kau hidup, dalam Yesus kita hidup, anak kita hidup, semua ahli keluarga kita hidup. Hidup yang baru, hidup yang kekal dalam nama Tuhan Yesus. Kita klaim ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ada 4 perkara yang kita belajar. Yang pertama, pegawai istana merendahkan diri. Yang kedua, mujizat Tuhan untuk semua. Yang ketiga, ketaatan. Yang kelima, jarak bukan halangan lagi. Jadi saya yakin Anda diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti ubah hidupmu dengan kerendahan hati, dan Anda akan percaya hidupmu juga penuh dengan mujizat
Jadilah saksi Tuhan mulai sekarang ini, supaya Anda bersaksi dan lebih ramai jiwa datang kepada Yesus untuk memuliakan nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin Anda diberkati pada hari ini. Haleluya, hidupmu diberkati, keluargamu diberkati, anakmu hidup, keluargamu hidup, semua hidup di dalam Kristus. Mulai hari ini, klaim ini, dan ianya akan terjadi dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yes.